Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Vita Permata Diza, NIM 20613068, kelas praktikum E. Akan melaksanakan praktikum dengan judul Tegangan Permukaan dan Antarmuka. Alat dan bahan yang dipakai. Yang pertama ada wadah, jumlahnya 3. Yang kedua ada silet. Yang ketiga ada sedotan. Yang keempat ada sendok untuk mengaduk. Yang kelima ada minyak. Yang keenam ada bedak tak. Yang ketujuh ada air. Dan yang terakhir ada sabun cuci piring. Definisi tegangan permukaan. Tegangan permukaan adalah gaya atau tarikan ke bawah yang menyebabkan permukaan cairan berkontraksi dan benda dalam keadaan tegang. Hal ini disebabkan oleh gaya-gaya tarik yang tidak seimbang pada antarmuka cairan. Percobaan 1. Pengamatan tegangan permukaan air. Langkah pertama, siapkan 3 wadah berisi air, lalu pada wadah pertama dimasukkan silet dengan posisi yang tegak. Setelah diamati, ternyata silet tenggelam. Silet tenggelam karena semakin kecil luas permukaan benda, maka tegangan permukaan akan semakin membesar. Lalu pada wadah yang kedua, dimasukkan silet dengan posisi yang mendatar. Setelah diamati, ternyata silet mengapung di permukaan air. Silet mengapung karena semakin besar luas permukaan benda, maka tegangan permukaan akan semakin mengecil. Pada wadah ketiga, tuangkan bedak tak di atas air secara perlahan. Lalu bedak tak diaduk secara perlahan. Setelah diaduk, ternyata bedak talk mengapung di permukaan air. Hal ini disebabkan karena di dalam bedak talk terdapat kandungan bahan yang berlemak sehingga tidak bisa tercampur seluruhnya dan butiran-butiran bedak talk sulit untuk hancur. Definisi tegangan antarmuka. Tegangan antarmuka adalah tegangan yang diukur pada bidang batas dua cairan yang saling tidak bisa bercampur. Tegangan antarmuka penting dalam aspek praktis dan teoritis pada masalah emulsi. Percobaan 2. Pengaruh surfaktan pada tegangan permukaan. Siapkan 2 wadah berisi air. Lalu pada wadah yang pertama, ditambahkan sedikit sabun pencuci piring. Setelah itu diaduk secara perlahan, jangan sampai ada busa. Lalu dimasukkan silet dengan posisi mendatar. Setelah diamati, ternyata silet tenggelam. Silet tenggelam disebabkan karena sabun memiliki zat surfaktan. Zat surfaktan berfungsi untuk menurunkan tegangan permukaan air dengan mematahkan ikatan hidrogen pada permukaan air. Lalu pada wadah yang kedua, dimasukkan sedikit sabun pencuci piring. Lalu diaduk dengan perlahan, jangan sampai ada busa. Setelah itu, masukkan bedak talk secara perlahan. Lalu diaduk.
Setelah diamati, ternyata bedak talak tercampur. Hal ini dikarenakan sabun memiliki kandungan zat surfaktan sebagai bahan pembasah dalam proses pencampuran zat padat dalam cairan, sehingga dapat menurunkan tegangan permukaan. Fungsi surfaktan sebagai pembasah dalam proses pencampuran zat padat dalam cairan. Surfaktan digunakan juga sebagai agen pembasah. Kemampuan surfaktan digunakan dalam berbagai cara tersebut dipengaruhi oleh HLB, hydrophile lipophile balance. Nilai dari HLB dapat menunjukkan kemampuan zat dalam membentuk ikatan hidrofil dan gugus lipofil dengan fase terdispersi dan pendispersi pada suatu emulsi. Cobaan 3. Mengamati tegangan antarmuka. Siapkan wadah berisi air, lalu campurkan air dengan minyak. Setelah diamati, ternyata air dan minyak tidak dapat bercampur karena antara air dan minyak ada batas fase yang jelas. Hal ini karena sifat molekul air dan minyak berbeda. Sifat molekul air adalah molekul polar, sedangkan molekul minyak adalah molekul nonpolar. Setelah itu, campurkan sabun ke dalam campuran air dan minyak. Diaduk secara cepat. Setelah diamati, ternyata air dan minyak dapat bercampur setelah dimasukkan dengan sabun. Hal ini terjadi karena pada sabun terdapat zat surfaktan. Dalam hal ini, fungsi surfaktan sebagai emulgator dapat menurunkan tegangan permukaan, sehingga air dan minyak dapat bercampur. Fungsi surfaktan sebagai emulgator. Yang pertama, emulgator tunggal yang berfungsi mengemulsi zat sejenis atau tunggal agar bisa menjadi stabil. Yang kedua, emulgator campuran yang berfungsi untuk mengemulsi zat campuran untuk membentuk suatu suspensi. Percobaan 4. Mengamati tegangan permukaan dalam kapiler dan fungsi surfaktan pada tegangan permukaan. Wadah pertama berisi air biasa, wadah kedua berisi air dicampur dengan sabun pencuci piring. Langkah pertama, kita masukkan sedotan secara tegak ke dalam air biasa. Lalu setelah itu kita ukur. Lakukan hal yang sama kepada wadah yang berisi air yang sudah dicampur dengan sabun pencuci piring. Kita masukkan sedotan secara tegak, lalu kita ukur. Pada percobaan kali ini, sedotan yang berada pada larutan sabun lebih tinggi daripada air biasa, karena sabun cuci piring mengandung zat surfaktan yang dapat mengurangi tegangan permukaan air. Fenomena tegangan permukaan pada pipa kapiler. Metode penentuan tegangan muka diantaranya adalah metode kenaikan pipa kapiler. Metode kenaikan pipa kapiler adalah bila suatu pipa kapiler dimasukkan ke dalam cairan yang membasahi dinding, maka cairan akan naik ke dalam kapiler. Karena adanya tegangan muka, kenaikan cairan sampai suhu tinggi tertentu, sehingga terjadi keseimbangan antara gaya ke atas dan gaya ke bawah. Sekian yang dapat saya sampaikan.
Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.